warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Khairil Alif Badani. Saya Tia Yolanda Irawan. Saya Elviana Razalea. Saya Siti Aina Najwa. Saya Elsafina Safitri. Kami akan memenuhi tugas agama tentang kurban. Oke, selanjutnya kita next ke reporter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Kamis tanggal 28 Mei tahun 2026 bertepatan Hari Raya Idul Adha. Ini saya akan mengajak kalian untuk melihat proses penyembelihan hewan kurban yang berlokasi di Jalan Kafling Pedanka, Parung Serap. Selamat menyaksikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kurban ini biasanya sapinya tahun ini dan kambingnya itu di berapa? Alhamdulillah pada tahun ini 2026 kita dapat ada 8 kambing dan 5 sapi. Nah, kalau untuk pemotongan itu biasanya kita ada beberapa ustadz yang terlibat ya untuk melakukan pemotongan. Jadi tapi petugas yang untuk membantunya ada mungkin lebih ada sekitar 4-5 orang. Khusus kalau untuk sapi jumlahnya agak banyak karena butuh penanganannya handlingnya lebih ekstra. Nanti setelah dipotong itu kan bakal didistribusikannya ke para warga di sekitar komplek atau bisa di luar komplek? Nah, jadi gini, nanti pertama kali kita cacak dulu. Kita udah punya standar kan, satu kantong tuh mau berapa kilo. Untuk tahun ini mungkin kita sepakati satu kantong tuh 2 kilo. Tergantung dari sapinya nanti menghasilkan berapa kilo, di sini kita bisa lihat berapa jumlah distribusi. Tapi kita sudah siapkan kupon dengan jumlah minimum. Ya gitu ya, kita sudah bagikan ke warga. Jadi kita pakai distribusi dengan menggunakan kupon. Tapi di situ juga kita berikan extra spare kalau suatu saat ternyata ada pihak lain yang di luar penerima yang nggak mendapatkan kupon tapi ingin menerima hewan kurban. Kalau misalnya pembagian itu biasanya ada prioritasnya nggak, Pak? Penentuan prioritas itu tuh ditentukan biasanya dari kepala lingkungan ya, dari RT yang menentukan siapa gitu. Tapi kita bisa utamakan adalah keluarga-keluarga yang membutuhkan dulu terlebih dahulu. Nanti setelah keluarga yang membutuhkan, baru nomor 2 panitia kan juga ada haknya gitu. Yang ketiga, kalau masih ada sisa lagi, mungkin kita lihat mungkin ada orang yang lewat segala macam, kita panggil, Pak silakan ambil gitu. Kalau masih tersisa lagi kita bagikan seluruh warga. Tanpa mandang bulu mau kondisi seperti apapun, agamanya apapun kita bagi semua. Oke, yang terakhir, Bapak ini kan panitia dari awal sampai selesai gitu ya. Boleh Bapak kasih pesan dan kesannya untuk kurban tahun ini? Kalau pesan dan kesan untuk tahun ini, alhamdulillah kurban sudah mulai berjalan lancar ya, karena biasanya kan kurban tahun ini kan sama tahun kemarin dilakukan sama anak-anak kita di sini, jadi udah mulai regenerasi kedua lah gitu. Mungkin waktu awal-awal masih agak sedikit kacau, koordinasi, bingung segala macam. Tapi sekarang alhamdulillah kita sudah bisa mengatur ritmenya dan udah mulai tahu gimana handlingnya di lapangan. Termasuk mungkin suatu saat mungkin ya kita bisa jadi pelaksana utamanya lah gitu. Tapi untuk saat ini kita masih belum sanggup adalah penyembelih sapinya sendiri. Karena itu masih tetap kita bergantung sama yang senior gitu. Sama-sama, semoga sukses ya dengan tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah bersama Bapak Ustadz. Boleh Pak Ustadz perkenalkannya diri dulu? Pak Wari. Sama Pak Ustadz Wari. Di sini mau nanya-nanya tentang kurban. Langsung ke pertanyaan pertama. Apa hukum kurban dalam Islam? Hukum kurban ya. Kurban menurut bahasa adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu ternak yang mendekati tempat yang harus disembelih pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Tanggal 10, 11, 12, 13 sampai hari Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu terakhir bisa yang boleh ambil sapi kerbau.
domba. Hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang diutamakan. Orangnya nih, orang yang sudah mampu untuk berkurban siapa? Sebenarnya bukan mampu atau tidak mampunya ya, cukup sebenarnya. Ada orang-orang yang mampu beli mobil, beli motor, beli iPhone, tapi dia nggak mampu berkurban. Ada. Sebenarnya anjurannya bukan siapa yang mampu, siapa yang cukup, yang hatinya itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mereka mau dalam arti berbagi dengan sesama. Kurban dan syaratnya, sisi jenis hewannya, terus kondisi fisiknya itu bagaimana? Syarat sah hewan kurban kambing itu minimal 1 tahun. Domba itu minimal 6 bulan. Beda ya, kambing sama domba ya. Itu kan memang kibas domba atau kambing yang juga. Sapi sih tidak juga, sapi sebenarnya. Secara fisik tidak cacat. Kalau punya yang satu, batal buat kita. Punya katarak nggak bisa dikurban juga. Sah, tapi paling kurban sodako jadi. Harus sehat fisiknya. Cacatnya harus jalan. Kami 1 tahun minimal 26 bulan, sapi 2 tahun minimal jalan ke 3 tahun. Usia sapi atau kerbau. Kalau unta 5 tahun. Tata cara berkurban itu gimana? Tata cara kemudian kalau sebagai kami dari Juleha Indonesia, juru sembelih alat Indonesia 2019 sampai sekarang. Yang diajarin tata cara itu yang pertama kita harus punya wudu. Setelah punya wudu itu sholat hajat 2 rakaat. Pertama Allah dari mulai semua. Juga kita izin terus dari orang. Pas sampai di lapangannya kita nggak boleh jumawa. Ini golongan ini yang bisa ngajarin golongan itu tapi Allah ini beli kambing itu kita harus pakai nyepang itu sunahnya. Kalau untuk doa-doanya gitu. Kalau untuk kurban kambing sembelihnya itu doanya boleh pakai bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Arab. Bismillah, sholawat, Allahumma ubudiyah, kambingnya disiapkan, baru takbir, baru Bismillah, Allahu Akbar, langsung dipotong. Menghadap kiblat, lambung jatuh sebelah kiri. Kalau sebelah kanan, peredaran darahnya lancar, daging menjadi tahu. Kita pas nyembelihnya itu pas dia buang nafas. Jadi darahnya pas sempurna. Sebenarnya ada idealnya itu nggak dibaginya berapa gitu? Kurban sunnah sama kurban wajib. Kalau kurban sunnah, si pengurban itu boleh dapat sebagai seperti yang dapat hati dan paham belakang boleh. Kalau kurban wajib, itu si pengurban itu nggak dapat apa-apa. Haram hukumnya. Kalau dari sini kita besok, Yola mau beli kami yang harga 5 juta buat kurban. Itu namanya nazar. Jatuhnya udah wajib. Kalau dapat daging korban karena Yola udah niat nazar kurban wajib. Kurban untuk almarhum. Kami buat ibu itu boleh dapat bagian kurban. Yang meninggal korban tapi nggak ada wasiat. Ya, berarti nggak ada wasiat. Dan kalau tidak ada wasiat boleh dapat daging. Nah ini ibunya meninggal nggak ada wasiat kan? Anaknya mau korban wajib ini yang dia meninggal. Ya, pernah dapat dari yang itu. Tapi harus ditukar. Kita harus cari almarhum lagi nih. Ya kan kami saya almarhum. Almarhum dia almarhum itu kan nih ada pada daging B, beda daging itu baru boleh. Kamu sama almarhum yang nggak diwasiatin. Kurban sunnah, ada kurban wajib. Ada daging sepertiga paha dan hati. Kalau kurban wajib, azar dan viola dan bisa dapat semuanya pure buat ya. Orang kaya dapat nggak? Dapat. Dan muslim dapat nggak? Dapat. Kalau kurban yang wajib ini untuk fakir, miskin dan duafa. Boleh itu dijual dagingnya. Yang dapat daging itu boleh dijual, tapi bagi yang mengurban nggak boleh dijual. Kalau saya dikasih orang apa-apa sedekah. Terima kasih Pak Ustadz Anwari sudah meluangkan waktunya mau diwawancara sama kita. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah kurban hari ini ada satu hal penting yang dapat kita petik. Ibadah kurban mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh kita, baik itu makanan, minuman ataupun produk kesehatan. Kurban bukan hanya soal menyembelih hewannya saja. Di sini Islam atur semuanya dengan detail, mulai dari syarat hewannya, cara menyembelihnya, hingga cara mendistribusikannya, siapa yang berhak menerima dagingnya. Nah, jika prosesnya salah, daging tersebut bisa saja tidak halal. Nah, ini adalah bukti bahwa kehalalan bukan hanya sebuah label, di seluruh prosesnya dari awal hingga akhir. Prinsip yang sama berlaku untuk apapun yang kita makan sehari-hari. Kita harus teliti apa itu halal,
apa cara pembuatannya benar, apakah itu baik untuk tubuh kita. Semoga lewat video ini kita dapat menjadi lebih bijak dalam memilih apa yang kita konsumsi. Karena apa yang kita makan adalah cerminan keimanan diri kita. Oke, sekian hasil dari video kelompok kami mengenai penyembelihan hewan kurban di daerah Parung Serap. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.